Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Ngobrol apa? Tentang keberuntungan. Jadi kita akan sedikit bicara tentang keberuntungan. Kenapa saya tertarik ngobrol ini? Karena banyak sekali orang sekarang bilang wajar dia sukses, toh dia kayaknya beruntung deh. Dia tuh orangnya beruntung banget sih. Tiba-tiba banyak rezeki orangnya, kemudian juga kalau dia ngelamar kerja langsung diterima, atau kalau dia bikin sesuatu tuh selalu aja bos itu pasti setuju. Kayaknya dia karena beruntung nih orang. Faktanya adalah, yang saya percaya adalah tidak ada segala sesuatu itu yang datang secara kebetulan, termasuk keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Keberuntungan kalau yang disepakati, dan saya juga menyepakati itu, bahwasannya adalah bertemunya antara kesiapan dengan kesempatan. Artinya apa? Keberuntungan itu disiapkan. Loh, yang lain kok dapat kesulitan, kok dia enggak? Ingat, lihat ke belakangnya gitu. Dia mungkin sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Atau begini, kalau keberuntungan itu sebagai faktor utama dari kesuksesan, maka saya yakin akan ada banyak sekolah keberuntungan. Faktanya sekarang tidak ada sama sekali sekolah keberuntungan. Dibuka fakultas atau jurusan atau universitas keberuntungan gitu, Lucky University. Loh, faktanya tidak ada tuh sampai sekarang terkait dengan universitas, fakultas, jurusan atau sekolah tentang keberuntungan. Artinya semua orang sepakat keberuntungan itu yes bisa mungkin mendukung orang untuk sukses, tapi toh itu bukan faktor yang harus kita berserah diri. Ada orang yang ya sudahlah, saya biarkan saja, saya mengalir saja seperti air. Saya setuju itu, mengalir seperti air, tapi bukan berarti kita tidak pernah berusaha. Kalau kita mengalir seperti air, kemudian air itu nanti kalau kita mengalir ke selokan, ya air jadi air selokan tuh. Kalau mengalir ke septic tank, ya jadi air septic tank kita. Jadi artinya apa? Mengalir yes gitu. Tapi toh kita harus persiapkan, kita mau mengalir kemana. Kita harus bisa mengendalikan kita mau mengalir kemana. Jadi ngisi air oke, tapi kita harus persiapkan. Lagi-lagi tentang keberuntungan. Saya percaya terkait dengan secara spiritual adalah ada di bagi agama saya, Islam, adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Orang bilang, wah nasibnya beruntung. Tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau mengubah dirinya sendiri. Atau tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak mau berusaha untuk mengejar jalan nasibnya sendiri. Artinya apa? Artinya manusia selalu diberikan pilihan. Nih, ada jalan nih, ke kanan atau ke kiri. Lu mau milih yang mana? Nah, itulah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Lu mau ngambil arah ke jalan malas atau mau rajin. Kalau lu ngambil jalan malas, maka akan mendapatkan tuh jalur-jalur menuju apa yang disiapkan buat orang malas. Rajin, jalur rajin, maka Allah akan menyiapkan tuh jalur-jalur buat orang rajin. Anda lihat, mereka yang dulunya berusaha sejak awal, bekerja keras, maka nanti dia akan menuai apa yang didapatkan atas kerja kerasnya yang sangat luar biasa. Artinya apa? Teman-teman, kita persiapkan dari mulai sekarang keberuntungan kita. Keberuntungan dalam artian adalah keberuntungan yang kita persiapkan, bukan menunggu istilahnya tuh ujuk-ujuk dari langit, beruntung gitu. Tidak. Bahkan semua yang terjadi pada kita sampai daun yang jatuh ke muka bumi itu bukan kebetulan. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tuh pasti menakdirkan itu untuk kita. Kita melihat daun yang jatuh, bahkan kalau Ebit G.A.D, saya senang sekali mengutip Ebit G.A.D, setiap sudut adalah penyapa, bahkan teramat dekat. Jadi setiap sudut, setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita lakukan, itu semua penegur buat kita. Kita lihat, wah teman kita kok rajin sih belajar sejak zaman sekolah deh dulu gitu. Wah kok dia rajin sih belajar, ya udahlah gue tiduran aja deh. Loh, wajar kalau nanti dia dapat nilai bagus gitu, dan Anda tidak dapat nilai bagus. Kemudian ya jadi semua kok dia tuh kayaknya encer banget ya. Anda lihat bagaimana dia memulai segala sesuatunya, mengatur pola hidupnya, mengatur pola makannya, mengatur pola berpikirnya, dan lain sebagainya. Memang setiap orang diberikan anugerah yang berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap pelajaran matematika, ada juga yang lambat.
Tetapi ketika diberikan kecepatan belajar matematika, pasti dia punya kelemahan yang lain. Anda pasti punya kelebihan yang lain. Saya percaya di tengah kelebihan orang pasti ada kekurangannya. Di tengah kekurangan orang pasti ada kelebihannya. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan itu. Lalu ada orang bilang, wah wajar bang dia sukses, wong dia lahir dari orang kaya, orang tuanya kaya, memfasilitasi. Kalau Anda bicara adalah semua orang kaya itu pasti anaknya kaya, tidak juga. Banyak fakta-faktanya, atau banyak orang yang dulunya juga orang miskin, tidak punya apa-apa, toh dia kaya gitu. Bukan apakah itu datang dari langit, bukan. Anda lihat latar belakangnya, bekerja kerasnya seperti apa. Oh dia kok jago jualan, ini bagi salesman ya. Oh dia jago jualan, ini kayaknya dia beruntung loh. Dia kok kalau ketemu orang kok tiba-tiba langsung cepet deal, gua ketemu ditolak mulu gitu. Anda lihat bagaimana pola pendekatan dia pada seseorang, bagaimana cara bicaranya, bagaimana penampilannya, bagaimana dia melihat sesuatu, mengasah supaya dia bisa meyakinkan orang. Itu semua adalah gabungan dari persiapan dulunya. Salesman yang handal saat ini, senior Anda, wahai salesman junior, juga dulunya sama seperti Anda. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka persiapkan diri mereka sampai mereka ketika saatnya siap. Lagi-lagi saya mengutip adanya muscle itu otot. Kalau Anda mau maraton 42 km, tapi langsung Anda lari tanpa pernah berlatihan, tanpa pernah melatih otot kaki Anda, tanpa pernah melatih otot jantung Anda, tepar Anda. Nggak mungkin tuh, paling 1-2 km habis lah. Dilatih. Nah, latihan itulah yang membuat dia hebat. Oh, dia beruntung dikasih jantung kuat. Tidak, semua juga pasti ada prosesnya. Jadi lagi-lagi, apakah keberuntungan menjadi faktor sukses? Jangan pernah bergantung pada keberuntungan. Kita yang menciptakan keberuntungannya. Kita yang persiapkan diri kita, suatu saat ketika kesempatan datang, kita sudah siap. Ketika Anda sudah tiba saatnya dipromosi jabatan tertentu, Anda sudah siap. Kenapa? Karena Anda sudah belajar, sudah memperbaiki, sudah melengkapi diri Anda dengan segala macam jenis skill, knowledge. Sehingga tiba-tiba, oh kok atasan milih dia sih? Dia, wah pasti ini dia karena dia suka jilat nih. Loh, Anda lihat bagaimana dia mempersiapkan skillnya, knowledge-nya. Termasuk bagaimana meyakinkan para manajemen untuk memilih dia sebagai jabatan itu. Itu pun sebuah persiapan. Itu pun sebuah hal yang penting. Artinya apa? Artinya semua yang didapatkan orang itu tidak ada yang keberuntungan. Semua adalah karena dipersiapkan. Lagi-lagi, saya percaya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak akan mengubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa bahkan kalau kita tidak mau merubahnya diri kita sendiri. Loh, katanya rizki itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk dapatkan orang ya. Nah, memang yang saya pelajari juga adalah Tuhan sudah menakdirkan kita akan mendapatkan rezeki dan rezeki itu akan diberikan sebelum kita meninggal. Tetapi problemnya adalah Anda jangan fatalis. Fatalis itu apa? Fatalis itu berserah diri. Gue yakin lah rezeki gue banyak gitu. Loh, bisa jadi adalah Anda rezeki Anda itu yang sudah disiapkan itu gitu ya, sudah siapkan itu adalah rezeki yang kita perjuangkan dari saat sekarang. Karena kita nggak tahu, itu kan sesuatu yang terhidden. Jadi tugas kita apa? Menjemput rezeki. Tugas kita adalah apa? Meraih rezeki. Tugas kita apa? Berusaha, berdoa, tawakal. Yes, jadi berusaha, berdoa bagian dari usaha. Setelah itu tawakal, serahkan. Toh kalau seandainya apapun hasilnya, berserah diri sama Yang Maha Kuasa, balancing seperti itu. Jadi lagi-lagi yuk kita bersiap diri dari sekarang. Suatu saat ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap. Anda yang salesman, nanti suatu saat akan dipilih jadi team leader. Kalau Anda tidak persiapkan dari sekarang, toh akhirnya Anda tidak akan terpilih jadi team leader. Lalu kemudian, kok dia yang terpilih sih, padahal gue udah berusaha jadi team leader. Anda lihat lagi introspeksi. Jadi jangan melihatnya adalah ini nggak adil gitu. Loh, keadilan itu sudut pandang kita tidak adil, tetapi bisa jadi sudut pandang Yang Maha Kuasa adalah Anda ini benar-benar belum lengkap. Lihat keseluruhan bagaimana mereka mempersiapkan diri, kompetensi apa yang dia miliki sehingga terpilih, apa yang belum Anda miliki. Lalu bagaimana Anda melengkapi itu seperti puzzle diri kita. Jadi
lagi-lagi bagi kita adalah jangan fatalis. Fatalis itu apa? Udahlah pokoknya gua berserah diri saja, pasti gua akan beruntung gitu. Juga itu non fatalis. Lagi-lagi fatalis itu adalah benar-benar berserah diri tanpa mau berusaha, berdoa tanpa mau berusaha. Bahkan ada yang bilang udah mau cepet aja datang ke dukun gitu. Pertanyaannya itu diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi lagi-lagi teman-teman, yuk apa itu keberuntungan? Mau jadi orang beruntung, saya juga mau gitu. Tapi beruntungnya apa? Persiapkan diri kita saat kesempatan datang, kita bisa mengambil kesempatan itu. Suatu saat ada kesempatan untuk menulis, karena saya sudah mempersiapkan diri untuk menulis, sudah mempersiapkan muscle knowledge, muscle skill saya, maka akan mudah bagi saya. Oh lalu bagaimana saya bisa mengimbangi? Problemnya adalah bukan kita untuk bersaing atau mengimbangi untuk saling mengalahkan, tetapi bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita untuk dapat membuat diri kita mampu. Mampunya untuk apa? Kembali lihat video saya sebelumnya. Setiap kemampuan kita, skill kita, knowledge kita adalah sejauh mana itu bermanfaat. Jadi manfaatnya arah ke sana. Nah, bagi orang-orangnya kok dia rezekinya banyak gitu. Kita juga harus lihat. Jangan-jangan dia sering sedekah. Dia sering silaturahmi ketemu orang, sering tanpa sadar silaturahmi ketemu orang, ngobrol, saling bertanya kabar. Itu juga membuka pintu rizki dalam Islam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yumsaha lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya banyak, panjang umurnya, maka silahkan bersilaturahmi. Jadi itu pun bukan, kalau kita terjemahkan secara letterlock, mau kaya silaturahmi gitu. Juga jangan diterjemahkan letterlock, artinya silaturahmi itu membangun jaringan dengan orang, membangun relasi, kemudian membangun koneksi, menjaga hubungan, kemudian juga kita sama-sama saling bertukar informasi di sana sehingga nanti akan terbuka kesempatan-kesempatan. Tapi kalau kita pun kesempatan itu ada, kita nggak siap, ya nggak bakal dapet juga. Karena apa? Kesempatan, kesiapan. Jadi bersiap itu. Jadi kesempatan suatu saat pasti akan banyak terbuka. Bahkan itu akan selalu terbuka bagi siapapun yang mau. Begitu Anda selesai S1, pasti kesempatan Anda akan lebih besar ketimbang hanya SMA misalkan. Atau ketika Anda SMA, kesempatan besar kalau juga Anda punya koneksi atau membangun kompetensi Anda yang lain yang bisa mengalahkan mereka yang lulusan S1 tetapi mereka hanya untuk mencari gelar. Ingat, gelar itu bukan apa ya, gelar itu investasi, tapi itu bukan ukuran. Karena kalau Anda punya gelar, misalkan katakanlah saya gelar doktor misalkan, itu pun kalau tidak diimbangi sama kompetensi ya percuma gitu. Jadi cuma sekedar gelar yang rasanya tuh hampa gitu. Jadi apapun atau posisi ya, Anda dapat kesempatan punya posisi tertentu. Kalaupun Anda nggak punya kompetensi, nggak siap melengkapi diri Anda untuk memantaskan diri, lagi-lagi memantaskan diri, mempersiapkan diri, maka sama saja. Itu suatu saat Anda pasti akan mungkin tidak akan lama di posisi itu, atau Anda akan stres di sana. Jadi kira-kira itu rekan-rekan semua. Keberuntungan apakah penting? Yes, sangat penting. Tapi keberuntungan apa ini maksud adalah mempersiapkan diri agar suatu saat ketika kesempatan diberikan pada kita pantas untuk menerimanya. Karena berapa banyak orang yang akhirnya karena takdirnya adalah misalkan mendapatkan harta yang banyak, tetapi tidak diimbangi dengan, nah ini juga penting nih, kesuksesan tidak diimbangi dengan kesiapan mental. Saya ulangi, kesuksesan yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental, maka nanti akan berujung kepada malapetaka. Saya ulangi, malapetaka akan datang bagi mereka yang ditakdirkan mendapatkan kesuksesan tetapi tidak mempersiapkan diri. Apa yang dipersiapkan? Mental untuk jadi orang sukses. Apa contohnya? Jadi terkenal, kemudian merasa, semua orang kenal nih. Berapa banyak akhirnya orang-orang yang dulunya biasa saja, terkenal, tapi malah keluarganya hancur, misalkan nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi jangan sampai Anda ingin terkenal, tapi akhirnya keluarga hancur tuh. Kenapa? Karena begitu Anda terkenal, orang banyak yang datengin, bagian pria akan banyak wanita yang datengin. Ya nauzubillah, jangan sampai Anda tidak siap dengan menerima itu sehingga Anda terbawa arus, sehingga Anda tergoda gitu, sehingga kena pelakor gitu ya. Apa itu pelakor? Saya lupa singkatannya, perebut laki orang atau apa gitu ya.
Itu kira-kira begitu. Atau sama wanita pun demikian. Berapa banyak wanita sukses pada akhirnya keluarganya juga hancur. Kenapa? Karena tidak memantaskan diri, mempersiapkan diri untuk menerima kesuksesan itu. Keluarganya juga harus dibalanskan. Atau beberapa banyak katakanlah public figure yang akhirnya karena ingin cepat sukses, tidak siapkan mental, mendapatkan jabatan tertentu, korupsi. Korupsi itu salah satu, saya katakan lagi-lagi, ingat di video saya sebelumnya, sukses itu bukan dari sisi harta, bukan dari sisi jabatan. Manusia secara manusiawi, duniawi, yes, tetapi lagi-lagi itu bukan tolak ukur saya melihat seorang sukses, karena begitu orang sukses tapi ada faktor-faktor apakah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, apakah dia makin dekat pada Tuhan, apakah dia makin bermanfaat. Kalau dia punya jabatan tinggi tapi tidak memanfaatkan jabatannya itu untuk kesejahteraan orang banyak atau manfaat buat orang banyak, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah malapetaka. Jadi sukses secara duniawi atau lahiriah yang tidak diimbangi kesiapan mental maka atau spiritual, maka yang terjadi adalah malapetaka. Sukses malapetaka. Tetapi mereka yang punya kesiapan mental secara spiritual, secara secara batinia, secara mental spiritual, maka dia akan sukses dan menebar manfaat, berkah, istilahnya begitu. Lagi-lagi berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan menebar manfaat buat orang banyak. Sebaik-baiknya manusia, sesukses-suksesnya manusia adalah mereka yang paling banyak menebar manfaat kebaikan buat orang sekitarnya, buat mereka yang berada di sekitarnya, dan juga buat orang sebanyak-banyaknya. Jadi, apakah sukses menjadi faktor keberuntungan? Jangan pernah bergantung pada kesuksesan. Jangan pernah bergantung pada keberuntungan, Jangan pernah bergantung pada keberuntungan. Kalaupun kita mau bergantung pada keberuntungan, yang terpenting adalah kita persiapkan diri kita saja. Persiapkan pada diri kita saja, karena suatu saat beruntung akan datang. Kalau kita persiapkan diri kita, suatu saat kesempatan pasti akan datang pada kita. Yang dipersiapkan apa? Bukan hanya skill, kemampuan secara soft skill ataupun secara hard skill yang sifatnya terkait dengan aspek lahiriah saja atau aspek material saja, tetapi juga kesiapan mental. Kesiapan mental untuk tidak menjadikan malapetaka atas kesuksesan kita nanti, yang malah membuat malapetaka. Betapa banyak pejabat misalnya yang diberikan jabatan malah menyengsarakan rakyat, atau berapa banyak orang diberikan jabatan malah melalaikan jabatannya. Nah, kira-kira itu sahabat harmoni. Jadi jangan pernah bergantung pada keberuntungan. Kata lagu Tulus itu, jangan pernah bergantung pada keberuntungan. Kalau memang bergantung pada keberuntungan, faktanya adalah tidak pernah ada fakultas keberuntungan, tidak pernah ada sekolah keberuntungan, tidak pernah ada jurusan keberuntungan. Yang adalah semua pendidikan, semua pelajaran, semua jenis pelatihan mempersiapkan Anda menjadi orang sukses untuk menjemput kesuksesan, bukan menjemput keberuntungan. Karena mereka yang beruntung adalah mereka yang siap. Pasti datang kesempatan datang, dia bisa manfaatkan kesempatan atas kesiapan dirinya secara batiniah, secara lahiriah, secara ruhani, secara material, sehingga suksesnya sukses yang hakiki. Karena tugas kita adalah lagi-lagi mempersiapkan diri. Bahkan apa itu tugas kita sebagai manusia? Tugas kita manusia adalah mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal menuju Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Mengumpulkan bekal, mempersiapkan bekal, skill, knowledge, dan juga attitude, mempersiapkan bekal material, spiritual, mempersiapkan materi secara materi maupun secara ruhani. Kenapa? Karena tugas kita adalah mengumpulkan bekal. Fakhiruz zadit taqwa, katanya seperti itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hai manusia, fatazawwadu. Fatazawwadu itu artinya adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal dunia, tetapi bekal dunia untuk perjalanan abadi menuju perjalanan yang paling didambakan oleh setiap orang. Perjalanan apa itu? Perjalanan menuju ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi
Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang kita kumpulkan di dunia adalah untuk menuju ketakwaan, dan kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita, ke dalam panggilan yang paling dirindukan sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya manfaat, menebar berkah sebanyak-banyaknya. Kira-kira itu. Selamat menjemput keberuntungan dengan cara mempersiapkan diri, memantaskan diri, batiniah, lahiriah, skill, knowledge, attitude, spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang tak pernah padam untuk kita semua. Salam sehat selalu, jasmani dan rohani. Terima kasih.